Selamat datang lagi Bapak-Bapak di Pak Bams Channel. Channel edukasi, channel berbagi tips dan motivasi untuk Bapak-Bapak yang tugas di kantor gak kelar-kelar, terus pulang ke rumah gak bawa oleh-oleh malah bawa kerjaan. Berasa waktu 24 jam sehari masih aja kurang buat Bapak. Padahal semua orang dikasih oleh Tuhan, jumlah waktu yang sama. Nah ini, bisa jadi Bapak masih belum bisa mengelola waktu dengan baik sesuai kebutuhan dan aktivitas Bapak-Bapak sekalian. Dalam video kali ini Pak Bams akan berikan 3 tips beserta langkah-langkah sederhana bagaimana cara mengelola waktu, biar work-life balance, Bapak-Bapak kagak berantakan. Tips nomor 1. Pertama-tama, Bapak perlu tracking semua kegiatan yang dilakukan sehari-hari. Bapak bisa menuliskan semua kegiatan Bapak dari rumah sampai kantor. Bisa di buku harian, atau bisa pakai aplikasi tracking activities. Silahkan Bapak download aja di Play Store atau iStore juga ada. Setelah Bapak rekap semua kegiatan yang Bapak lakukan tiap hari, Bapak bisa mulai membuat daftar prioritas. Bikin bagan 4 bagian, buat kelompokan kegiatan atau tugas mana aja yang masuk dalam kelompok penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, tidak penting tidak mendesak. Habis itu, Bapak tulis dan kasih keterangan dampak yang terjadi di tiap kegiatan. Ini akan membantu Bapak-Bapak untuk lebih fokus pada kegiatan-kegiatan yang benar-benar memberikan dampak positif. Langkah selanjutnya, yang Bapak perlu lakukan adalah eliminasi distraksi. Distraksi atau gangguan bisa menjadi penghambat produktivitas Bapak. Oleh karena itu, kita perlu mencari cara untuk menghilangkan distraksi dari lingkungan kita. Distraksi bisa datang dari teman Bapak yang ngajak mabar, teman yang minta tolong buat menyelesaikan permasalahannya, balesin WA, scroll-scroll HP, maraton nonton anime kalau Bapak-Bapak golongan wibu, dan masih banyak distraksi lainnya yang cuma Bapak sendiri yang bisa identifikasi. Tips nomor 2, time limit. Setelah Bapak-Bapak bisa mengelompokkan skala prioritas aktivitas Bapak dan berhasil mengidentifikasi distraksi lalu mengeliminasinya. Langkah selanjutnya adalah membuat timeline harian. Timeline ini akan membantu kita untuk mengatur waktu dengan lebih efektif. Bapak bisa buat jadwal kegiatan ini dalam bentuk hard copy di kertas folio atau dalam bentuk soft file di Excel. Bisa juga Bapak aktifkan Microsoft Outlook di handphone Bapak-Bapak. Oh iya Pak, jangan lupa juga untuk memberikan batas waktu di tiap kegiatan. Ini akan membantu Bapak-Bapak terbiasa untuk memperkirakan berapa lama sebuah aktivitas dikerjakan sehingga Bapak lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan kegiatan dengan baik dan sesuai jadwal. Time limitation ini sebenarnya merupakan kunci Bapak-Bapak. Karena dengan memberikan batas waktu di tiap kegiatan, Bapak akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tiap kegiatan sesuai jadwal. Tapi perlu diingat Pak, batas waktu yang terlalu ketat malah bisa bikin Bapak jadi stres, sesuaikan tempo aktivitas sesuai ritme Bapak dulu ya. Tips nomor 3, evaluasi dan konsistensi. Langkah terakhir adalah evaluasi dan konsistensi. Bapak perlu mengevaluasi daftar prioritas Bapak secara berkala. Untuk memastikan bahwa daftar kegiatan Bapak masih relevan. Evaluasi juga skala prioritas dan distraksi Bapak-Bapak, biar Bapak bisa terus menyesuaikan dengan perubahan di luar rencana yang sudah ditetapkan. Berikan reward untuk diri Bapak jika berhasil menyelesaikan tugas-tugas penting dan berdampak besar untuk Bapak. Tapi jangan sampai terlena ya Pak. Pak Bams ingat kata-kata pemain bola, tapi Pak Bams lupa siapa namanya. Gol hari ini tidak menentukan kemenangan pertandingan esok hari. Semoga Bapak-Bapak dapat konsisten dalam menerapkan tips-tips ini dalam kehidupan Bapak semua. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan tips dari Pak Bams Channel. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasinya biar Bapak-Bapak gak ketinggalan video-video berikutnya.